الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, subuh Sabtu, tanggal 28 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita. Sehingga pagi ini kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di musalla yang indah ini, musalla yang bagus ini, musalla MH Tamrin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, semangat hati kita dalam melaksanakan perintah Allah seperti sholat berjamaah. Al-Bardain, Nabi menyebutkan yang sangat utama sholat dua dingin. Apa sholat dua dingin itu? Para sahabat menyebutkan sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Memang kadang-kadang kita kalau subuh ini khususnya nyaman banar guring. Tapi kalau kita menyadari guring sampai pagi itu, kita telah tidak mampu melepaskan ikatan dan jeratan-jeratan setan. Setiap malam kita dijarat oleh setan, diikat oleh setan. Dan setan setiap kesempatan membisikkan lawan kita. Apa bisikannya? Jangan bangun, karena malam masih panjang. Jar setan, lambat lagi siangnya kada perlu bangun. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur. Kita telah melaksanakan sebuah kabar gembira yang Nabi sampaikan kepada kita. Basyiril massa'ina fiz zulami bin nurit tamah yaumul qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang datang ke masjid dengan melewati kegelapan-kegelapan. Jalan mana tadi lagi nang kadap, kadada lagi. Lampu mati, stomat aja kadapnya. Artinya Rasul mengukur pada masa beliau. Menempuh jalan ke masjid itu bujur-bujur kadap. Gelap. Basyaril massa'in fiz zulam. Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam kegelapan untuk datang ke masjid. Apa? Bin nuri tammati yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna di mukanya pada hari kiamat. Muka orang yang sholat berjamaah malam-malam gelap-gelap itu mukanya bercahaya. Pada kajian beberapa malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ulun sampaikan kepada jamaah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabatnya
wahai Rasul, wa ma ya'rifu ummatuk yaumul qiyamah. Bagaimana engkau mengenal umatmu pada hari kiamat? Ditakuni nang kaya itu, Nabi bertakun lagi lawan sahabat. Lau anna rajulan, jika ada di antara kalian salah seorang laki-laki yang memiliki kuda. Kudamu yang kamu miliki itu mukanya putih, tangannya putih, batisnya putih. Kemudian kudamu itu berkumpul dengan ribuan kuda yang hitam sebukuan awaknya. Muhanya hirang, tangannya hirang, batisnya hirang. Kudamu berkumpul di situ, bergabung. Hal na'rifu khailah, kata Nabi. Apakah kamu mampu mengenal kudamu itu? Kita beisian kuda, bulunya putih di bagian kepala, batis, dan tangan. Bergabung di tengah kuda yang hitam. Mampulah kamu memilih kudamu? Bala ya Rasulullah. Mampu kami memilihnya ya Rasul. Kenapa? Karena kuda kami berbeda warnanya. Nah, Nabi mengatakan, seperti itu aku akan mengenal umatku. Ada tanda yang kadada pada umat yang lain. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Di muka dan di tangan dan di kaki nampak sekali cahaya cemerlang putih dari bekas berwudu. Rasul mampu mengenali kita pada hari kiamat. Artinya, wudu adalah identitas. Wudu adalah identitas kita di yaumil kiamah. Sehingga dengan identitas wudu itu, Nabi mengenal kita. Basyiril massa'ina fiz zulam. Kabar gembira berikan kepada orang yang berjalan di malam yang penuh kegelapan. Apa di penuh kegelapan? Hendak ke masjid. Bin nuri tamah, dengan sinar cahaya yang cemerlang di mukanya pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah Covid sudah hampir berakhir. Amin, mudah-mudahan. Sedang kita bangunan pulang. Sedang kita sudah datang ke masjid-masjid terdekat, musalla terdekat. Jangan Covid ini menjadi alasan kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Anjuran pemerintah sudah kita ikuti. Bayangkan Pak, ulun malam tadi kajian di Masjid Al-Furqon di Matapura. Terakhir kajian tuh minggu terakhir bulan Februari. Hanya malam tadi memulai. Baik kami hitung-hitung, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November hanya kajian. Berapa bulan kada muncul? 8 bulan. 8 bulan. Seumur-umur nang ulun umur 62 tahun. Kada tahu Paji Saleh berapa puluh, 70 berapa. Adakah menemui nang kada salat Jumat? Kada nang sejumat aja, 3 bulan kada sembahyang Jumat. Kadada. Artinya, anjuran pemerintah sudah kita ikuti dan Covid berangsur-angsur mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan terlena dengan Covid. Mari kita isi musala kita. Siapa lagi yang memakmurkan musala di lingkungan kita kecuali kita sendiri? Kemakmuran musala adalah kemakmuran kehidupan. Kemakmuran kehidupan di antara kita. Nabi SAW menganjurkan itu agar kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid dan musalla-musalla terdekat. Musalla terdekat. Langkah kita tidak pernah sia-sia. Perjalanan kita di kegelapan kada pernah sia-sia kecuali semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Auza'i mengatakan kebiasaan sahabat Nabi itu imaratul masajid, memakmurkan masjid. Ada 5 macam sahabat Nabi ini terbiasa
Imam Al-Auza'i mengangkat kebiasaan sahabat ini. Untuk apa? Untuk ditiru. Untuk dicontoh. Karena mencontoh kehidupan sahabat adalah mencontoh kehidupan yang terbaik. Mulai zaman Nabi, Pak. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kada pernah menemukan kehidupan yang terbaik melebihi kehidupan terbaiknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Khairun nasu qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Manusia yang paling baik hidup adalah pada zamanku, dan zaman setelah itu, dan zaman setelah itu. Jadi mengikuti kehidupan sahabat adalah salah satu yang terbaik. Salah satu di antara kehidupan itu adalah memakmurkan masjid. Mereka menengok, mereka membesuk saudaranya yang tidak datang 2-3 hari. Karena mereka itu sakit apabila tidak datang. Amun kita ni nang datang bukan awak nang sakit. Tapi iman yang sakit. Iman tidak menggerakkan kita untuk mencintai rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bernasihat. Siapa Abdullah bin Mas'ud itu? Sahabat senior. Sahabat yang cukup lama masuk Islam. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Dia adalah sahabat Nabi yang sangat berjasa, dan satu keilmuan yang menonjol dimilikinya adalah ilmu Al-Quran. Bacaannya fasih, suaranya bagus. Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Nabi katakan kepada para sahabat yang lain, huzil Quran bi arba'ah. Ambil Al-Quran itu kepada 4 golongan manusia. Kepada 4 manusia. Di tengah sahabat nih Nabi sampaikan. Kepada siapa kami mengambil Al-Quran? Ibn Mas'udin ambil Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah guru Al-Quran yang terbaik. Memang guru Al-Quran itu semuanya baik, Pak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Murid yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran. Dan guru yang terbaik adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Ambil Al-Quran itu kepada 4 sahabatku. Pertama kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua kepada seorang yang bernama Mu'az bin Jabal, seorang cendekiawan muslim, pemuda sahabat. Yang ketiga, ambil Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab, juga sahabat Nabi. Yang keempat, ambil Al-Quran kepada Salim maula Rasulullah SAW, Salim maula Abu Huzaifah. Ambil Al-Quran kepada Salim yang dulu bekas budaknya Abu Huzaifah. Akhirnya dimerdekakan dan Salim merdeka. Dia adalah mantan budak yang luar biasa mempelajari Al-Quran. Sehingga Nabi katakan, jika kalian hendak belajar Al-Quran, belajarlah kepada 4 itu. Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abu Huzaifah. Salim adalah budaknya Abu Huzaifah. Jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud sahabat yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang paling sering menangis apabila dia membaca Al-Qur'an. Dan membaca Quran sampai menangis itu disuruh. Faqra'ul Qur'an wa abku fa illam tabku fatabaqau. Bacalah Al-Qur'an sampai kamu menangis. Jika tidak mampu kamu menangis, fatabaqau, maka buatlah suasana sehingga dengan membaca Al-Qur'an itu mendatangkan tangisan. Air mata yang meleleh di pipinya. Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an sampai ayat 41 dari surah Al-Imran di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu arti ayatnya. Bagaimana orang kafir itu dengan berbohong
dia tidak Islam karena Islam tidak datang menyentuh dakwah kepada mereka. Wajibna bika ala haula'i syahidah, engkau akan didatangkan sebagai saksi bagi setiap umatmu yang diproses. Artinya orang kafir tidak bisa berbohong, tidak bisa berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya tidak Islam karena Islam tidak sampai kepada saya didakwahkan. Aku akan datangkan di hadapan mereka saksi-saksi mereka dalam berdakwah, terutama para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat malunya sangat tinggi kepada Nabi. Abdullah bin Mas'ud bernasihat apa? La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini nasihat. Hampir setiap nasihat Nabi selalu diawali dengan jangan menyekutukan Allah. Karena dosa syirik yang dikerjakan tidak mampu menampung besarnya dosa-dosa syirik itu. Yang dikerjakan akan menjadikan manusia hancur dan tidak diterima taubatnya kecuali dia bujur-bujur meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Ibnu Mas'ud, jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah pada kondisi apapun. Hari ini paham-paham seperti itu kita dihadapkan dengan paham-paham seperti itu. Tinggal kita aja lagi memperkuat keyakinan dan akidah kita. Umar bin Al-Khattab terang-terangan dia menolak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa kali dia tawarkan kepada Nabi untuk memancung leher orang-orang yang membawa kemusyrikan ke sana ke sini. Tapi nabinya saja menyampaikan kepada Umar agar tidak bertindak seperti itu. Jamaah rahimakumullah, syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah kezoliman yang paling besar. Syirik adalah perbuatan manusia yang terancam tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat sebelum itu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa zalal Qur'an haitsu zala, berjalanlah kalian bersama Al-Qur'an kemana tujuan kamu berjalan. Berjalananlah lawan Al-Qur'an, kemana aja tujuan berjalannya, maksudnya apa? Jamaah sekalian, jangan pisahi Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an ke sana ke sini. Sempatkan dalam perjalanan membaca beberapa ayat. Bukankah beberapa ayat Al-Qur'an lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain? Yang hari ini gerakan-gerakan untuk menghapuskan kemuliaan Al-Quran itu kadang-kadang ada di beberapa kajian. Mereka membaca salawat. Salawat itu namanya apa? Salawat patih. Salawat patih itu dikenal mulai dini datu kita. Apakah salawat patih itu dibuat Nabi? Tidak. Salawat Nabi patih itu dibuat oleh seorang pemimpin tarekat Tijaniyah, Syekh At-Tijani. Dia tulis salawat patih itu dan waktu itu Nabi datang. Ujarnya, Nabi datang dan Nabi menyetujui, teruskan apa yang kamu tulis. Artinya, lamun ulun rahat menulis, kemudian Nabi datang itu pada waktu ulun masih jaga. Artinya kada bermimpi. Sehingga Syekh At-Tijani menyebutkan salawat patih yang dia tulis, siapa yang membacanya 1 kali, maka ganjarannya sama dengan 6 kali menghatamkan Al-Quran. Ini hati-hati kita. Propagandanya terlalu tinggi, tapi dasar dan tuntunannya kada ada. Kalau pian pegang ucapan ini, maka Al-Quran pacangan terbengkalai. Kadang-kadang membacanya Al-Quran lagi. Salawat patihnya pendek, mudah dihafal. Tapi bukan menggugurkan Al-Quran. Sahabat tuh sangat tidak berani mengamalkan satu bentuk apapun termasuk salawat yang tidak pernah diajarkan kepadanya. Sempat mereka bertahan beberapa kali, perintah membaca salawat sudah sampai. Tapi sahabat belum diajari salawat itu. Sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan itu. Ya Rasulullah, kami diperintahkan sudah membaca salawat, tapi kami tidak diajarkan salawat itu.
Nabi diam beberapa saat. Sehingga Nu'man bin Bashir berkata di dalam hatinya, jangan-jangan Nabi ini kada suka dengan pertanyaan kami, minta ajari kami bersalawat. Ternyata tidak. Tidak lama setelah itu, Nabi membangkitkan mukanya dan berkata, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat pertama yang diajarkan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang datang untuk melaksanakan segala salawat itu. Sering perintahnya berdahulu, tapi yang diamalkan belum diajarkan. Ini menguji kesabaran sahabat Nabi. Apakah setelah perintah datang dan ajaran salawatnya belum datang, apakah sahabat itu membuat salawat versi mereka? Adakah hari ini kita menemukan salawat buatan Umar, salawat buatan Utsman, salawat buatan Ali bin Abi Thalib, salawat buatan Abu Bakar? Adakah hari ini? Kadeda. Nang kita baca dan diklaim salawat terindah, rata-rata mereka lahir setelah 1000 tahun dari Nabi, kewafatan Nabi Muhammad SAW. Artinya, jangan pun di zaman Nabi, di zaman mazhabul arba'ah aja kadada nang salawat macam-macam. Salawat Fatih, salawat Nariyah, salawat Badar, salawat macam-macam salawatnya. Sampai pada suatu hari kami membawa jamaah dan termasuk jamaah titipan untuk berumrah dan berangkat dari Madinah menuju Makkah yang seyogianya dikumandangkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rupanya mereka tidak menganggap asik bacaan itu. Kada bisa mereka geleng-geleng, bergoyang-goyang awak. Akhirnya talbiyah yang sangat disunnahkan itu kada dibaca. Diganti dengan apa? Salatullah, salamullah. Asik kan bacaannya. Tapi mereka menggugurkan sunnah dan mengamalkan sesuatu yang tidak jelas datang daripada Nabi Muhammad SAW. Suasana nang kayak ini nih Pak, di musim ini perlu kita keistiqomahan dalam memegang teguh Islam. Memegang teguh syariat Islam. Jangan mbah dipadahakan digawi, mbah dipadahakan digawi. Jangan. Perbedaan memang ada di dalam Islam. Salawat Ibrahimiyah. Ada yang 2 kali. Innaka Hamidum Majidnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seterusnya barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali. Bagaimana nang sekali? Nang sekali sahih juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bertambah atau innaka Hamidum Majid. Silahkan amalkan kebiasaan kita dan amalan itu adalah termasuk amalan sunnah. Kada ada nang salah. Nang salah tuh bukan nang membaca Hamidum Majidnya 2 kali. Hamidum Majidnya sekali. Itu sesuai dengan sunnah. Nang salah tuh nang innaka Hamidum Majidnya 5 kali. Karena Nabi kada pernah memerintahkan membaca 5 kali. Wazala al-Quran haitsu zala. Bawa Al-Quran untuk kemana aja kamu bepergian. Bawa aja Al-Quran. Ada kesempatan dibaca Al-Quran Karim. Apalagi ini rata-rata HP itu mun kada sebiji 2 biji besian di tangan. Manfaatkanlah medsos itu untuk kepentingan agama Allah Ta'ala. Buka medsos itu dengan kajian-kajian. Nah, terjemahan dari kitabullah. Dan itu kita manfaatkan. Tidak ada bacaan yang paling indah di muka bumi kecuali Al-Quran. Kemudian waman ja'al haqqa fa'aqbala minhu wa in kana ba'idan baghidan. Jika datang seseorang menyampaikan kebenaran, terima kata Nabi. Terima, jangan memilih nang menyampaikan. Kerusakannya kan hari ini nang menyampaikan itu siapa? Dipilihnya. Apabila nang kada golongan yang menyampaikan kada diterimanya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran itu kata Nabi terima.
Wa in kana ba'idan sekalipun kadada kanjur jadi ngaunya lo nikam. Jauh kada keluarga. Wa in kana baghidan sekalipun nak menyampaikan atau membuat hatimu jengkel, marah. Tapi suatu kebaikan tetap diterima. Dua orang perempuan ajus, orang Yahudi, datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi kededa. Ada yang siapa di rumahnya? Aisyah radhiyallahu anha. Datang perempuan wanita tua Yahudi ini dan berkata, ya wahai ummahatul mu'minin, wahai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam alam kubur itu ada orang yang diselamatkan dan ada orang yang disiksa. Bagus saja karena disampaikannya nih. Aisyah melihat nang menyampaikan Yahudi, kada diheraninya. Dan bahkan dia tinggalkan. Maka keluarlah Yahudi tadi, wanita Yahudi tadi yang tua tadi, meninggalkan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak lama setelah itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, ya Rasul, tadi ada seorang wanita tua Yahudi berdua bersama ke sini. Mereka menyampaikan kepadaku tentang negeri akhirat, alam kubur itu ada siksa dan ada tidak. Saya tidak mau menerima wahai Rasul karena yang menyampaikan orang Yahudi dan saya tinggalkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Aisyah, dia benar wahai Aisyah. Apa yang disampaikan adalah satu kebenaran. Terimalah hatimu untuk bisa menerima kebenaran. Nang sulit itu kan kayak itu. Lamun kada bubuan kita seorang nang menyampaikannya kada mau masih. Jadi dipilihnya. Satu kebaikan itu datang dari siapapun, hatta dari datang pada Yahudi. Tahukah pian membaca ayat kursi setiap malam hendak guring itu siapa yang menyuruh? Setannya seorang. Menyuruh siapa? Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, apabila ikam mencuri lagi, ikam kutangkap, kulaporakan kepada Nabi. 2 malam berturut-turut sudah mencuri kurma hasil daripada zakat. Malam ketiga datang, diraupnya pulang, nak dibawanya pulang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, hari ini kamu kada lolos. Kamu kuhadapkan dengan Rasulullah SAW. Setan itu mendengar nama Nabi ini takutan. Apalagi jangan dihadapkan. Nah, kemudian kata setan, jika engkau melepaskan aku, jika engkau tidak membawa aku menghadap kepada Nabi Muhammad, aku ingin sampaikan sesuatu amal kepadamu yang luar biasa baiknya. Abu Hurairah mendengar amal apa yang diperintahkan oleh setan. Bacalah surah ayat kursi 3 kali sebelum tidur. Maka dalam tidurmu tidak diganggu oleh setan. Dikisahkan Abu Hurairah, ya Rasul, bujurkah? Ujar Nabi, setan itu seumuran berdusta. Tapi malam ini dia bujur menyampaikan yang benar kepadamu. Kenapa jadi dia menyampaikan yang benar? Karena tidak mau dipertemukan denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling buruk di muka bumi mengajarkan satu kebenaran, kita terimakah? Kita terima. Jangan kita ini serba taklid, Pak. Taklid kadang-kadang kita ini. Taklid buta. Duduk di pinggir jalan, di kursi panjang, di muka rumah. Ada anak SD yang hanyar masuk. Kelatik-kelatik mereka bermain. Lalu ditakuninya. Nang, hendak kemana anak berjalanan jadinya? 10 tambah 10 berapa? Susah payahnya menghitung. Jari tangan 10. Jari batis digunakannya pulang 10. Lalu dihitung satu persatu. Artinya 10 tambah 10 jumlahnya berapa? 20. Berkorban dia mendapatkan jawaban itu. Tertarik tadinya dengan apa yang disampaikan oleh anak kecil itu. Tapi orang itu masih duduk di bangku panjangnya di muka rumah, lewat seorang kelompok ulama-ulama besar. Gamisnya mengkilap, surbannya kada ketulungan bagusnya. Kemudian dia bertanya, Ustadz, Tuan Guru, Kiai, 10 tambah 10 berapa? Ujar kiainya, 10 tambah 10, bisa 50. Nang mana nang bujur? Kekanakan halus kah? Nang basurban ganal kah? Kekanakan halus. Ujar nang betakun, bujur pian. Ulun ikuti 10 tambah 10 itu 50. Berarti kelompok anak SD itu salah pertama memadahkan.
Jangan tertarik ke ini. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang kita bisa terjerumus. Nah, wa man ja'akal batil pardudhu alaihi wa in kana habiban qariban. Dan jika yang disampaikannya kebatilan, tolak. Sekalipun yang menyampaikannya keluarga dekatmu, sekalipun yang menyampaikannya orang yang satu jalur keturunan denganmu. Rajal bin Unfuah murtad dari Islam. Padahal dia seorang hafiz Quran. Nabi mempercayai kepadanya. Abu Bakar mengutus kepadanya untuk mendakwahi Musailamah al-Kazzab yang mengaku-ngaku menjadi nabi yang terakhir. Tapi apa yang terjadi? Rajal bin Unfuah yang Nabi harap datang untuk membawa berita tentang bagaimana memerangi kaum Yamamah itu. Tapi dia tidak datang-datang. Sahabat yang lain mengatakan, kemana Rajal? Kata Nabi, ya Rasul, Rajal beriman kepada Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab. Dia mengaku Musailamah nabi yang terakhir. Pada saat ditanya, apa alasan Rajal bin Unfuah mengikuti Musailamah? Karena dia adalah salah satu kabilah yang sama. Satu kabilah yang sama. Arti sekampung yang menyampaikan kerabat keluarga, salah kah bujur kah? Terima terus. Nah, ini yang kada benar. Ini yang tidak benar. Ulun simpulkan kajian pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hadirin rahimakumullah. Agar kita menjadi manusia yang taat dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak berudu. Karena udu adalah identitas kita di yaumul kiamah. Aku panggil mereka. Halummi, halummi, kata Nabi. Mendekatlah kepadaku. Kepada siapa Nabi memanggil? Kepada semua umatnya. Tapi ada yang memperkenankan panggilan Nabi, ada yang sesat. Sesat di akhirat. Kemana betakun? Kada ada yang betakun. RT berapa? Kada ada BRT lagi di akhirat tuh. Apabila sesat, bujur-bujur sesat. Bapak hadirin rahimakumullah. Dan jangan pernah membedakan yang menyampaikan. Siapakah apabila kebaikan, maka kita terimalah kebaikan itu. Jangan pernah membedakan keburukan yang disampaikan oleh orang lain. Kita tolak jika itu bentuk keburukan. Sekalipun yang menyampaikan itu anak kandung kita. Melajari kita berbenah dalam Islam untuk tidak menyampaikan dan mengukur segala sesuatu kepada selain Allah Ta'ala. Sampaikan dan ukurlah segala sesuatu melalui apa? Lewat Allah Subhanahu wa taala, lewat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Pak yang dapat ulun sampaikan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bertaat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup majelis ini dengan membacakan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.